Berikut contoh untuk pembukaan dalam mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, di sini sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Amin. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah kita bisa bertambah ilmunya juga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, sebelum kita mulai pelajaran, kita absen terlebih dahulu. Hari ini ada yang nggak masuk? Ada. Ada. Siapa yang nggak masuk? Joko, Bu. Sakit apa izin? Izin, Bu. Oh, izin. Ada yang sakit? Nggak ada, Bu. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menimba ilmu pada kesempatan pada pagi hari ini. Langsung saja, kemarin kan kita sudah membahas bab fikih. Untuk selanjutnya, sekarang kita menjelaskan apa sih konsep fikih itu. Untuk selanjutnya, masuk pada inti pembelajaran. Berikut contoh menjelaskan materi. Baik anak-anak, langsung saja kita memasuki materi pada pagi hari ini, yaitu tentang konsep fikih. Konsep fikih, apa sih itu fikih? Ada yang sudah tahu? Nggak tahu, Bu. Konsep fikih, kata fikih dari bahasa Arab faqihah, yang artinya itu faham atau mengerti. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa ilmu fikih adalah salah satu sekian banyak dari ilmu agama yang menjelaskan tentang hukum-hukum yang ada di dalam Islam. Jadi fikih di sini itu menjelaskan hukum-hukum Islam. Dan ada pengertian dalam bahasa Arabnya itu al-ilmu bil ahkami asy-syar'iyyati al-amaliyati al-mantasabi min adillatiha at-tafsiliyah. Jadi ilmu yang membahas tentang hukum-hukum syarak yang bersifat amaliyah, at-tafsiliyah, al-amaliyah. Jadi ilmu fikih di sini itu bersifat amaliyah dan juga tafsiliyah. Amaliyah di sini itu apa? Amaliyah ini itu apa yang kita kerjakan, amal perbuatan. Sedangkan tafsiliyah sendiri itu terperinci. Bisa diambil kesimpulan bahwa ilmu fikih menjelaskan segala sesuatu tentang hukum amaliyah, yaitu perbuatan, secara terperinci atau tafsiriyah. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Untuk selanjutnya yaitu tentang pengertian syariah. Ya, fikih itu kayak apa? Syariah itu masih saudaranya fikih. Ya, syariah. Syariah di sini itu dari bahasa Arab syara'a. Ada yang sudah tahu apa itu artinya? Belum, Bu. Oh, belum ya. Ini saya jelaskan, syariah
masih saudara. Secara istilah, syariah itu peraturan-peraturan atau norma-norma hukum Allah yang ditaati oleh semua hambanya. Jadi syariah di sini itu salah satu jalan untuk kehidupan manusia di dunia maupun juga di akhirat kelak. Bisa dimengerti untuk syariah? Insya Allah bisa, Bu. Untuk selanjutnya menjelaskan tujuan dari syariah. Tujuan dari syariah sendiri itu pasti sudah mengerti ya, peraturan yang ada di Islam. Jadi syariah tujuannya untuk menjadi pedoman bagi semua umat Islam untuk entah kehidupan di dunianya maupun di akhirat kelak. Untuk selanjutnya menjelaskan perbedaan. Nah, ini yang paling penting biar bisa membedakan mana yang fikih, mana yang syariat. Pasti di zaman sekarang itu ada yang belum bisa membandingkan antara ini fikih apa ini syariat ya. Pasti ada. Yang pertama perbedaannya itu syariah bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ini sumbernya itu langsung dari Al-Quran dan hadis. Sedangkan fikih di sini itu bersumber dari para ahli fikih yang merujuk bukan sumber. Merujuk dengan sumber itu beda. Kalau fikih itu sumbernya dari ahli fikih yang merujuk ke Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan syariat sendiri itu langsung sumbernya itu dari Al-Quran dan hadis. Untuk perbedaan yang kedua, untuk syariat itu ketetapannya itu sudah pasti. Ini sudah pasti ya, karena sumbernya langsung dari Al-Quran dan hadis. Sedangkan fikih sendiri itu masih dugaan atau bisa disebut dugaan. Karena apa? Masih dari beberapa menurut para imam fikih satu dengan imam fikih yang kedua itu masih dugaan. Untuk selanjutnya perbedaan yang ketiga, hukum syariah itu hanya satu dan harus ditaati oleh semua umat manusia. Sedangkan hukum fikih itu berbagai macam tekniknya sesuai dengan imam siapa. Seumpama menurut Imam Syafi'i kita melakukannya harus begini, sedangkan menurut Imam Hanafi itu begini. Jadi fikih di sini itu masih belum pasti karena menurut imam yang ada di fikih. Untuk selanjutnya perbedaan yang keempat yaitu di sini perbedaan yang paling ini syariat itu bukan hasil ijtihad dari para alim ulama. Sedangkan fikih di sini itu hasil ijtihad fuqaha. Fuqaha itu apa sih fuqaha? Ada yang sudah tahu fuqaha? Belum, Bu. Fuqaha itu dari kata fikih juga. Fuqaha itu ahli fikih. Atau bisa disebut imam fikih. Di sini perbedaan yang terakhir, syariat itu bukan hasil dari ijtihad, sedangkan fikih itu hasil ijtihad dari para fuqaha atau imam fikih. Dari perbedaan fikih dan syariat ini sudah sangat jelas ya
yang baik. Untuk selanjutnya menjelaskan fuqaha sendiri ya. Fuqaha ini tadi sudah saya singgung bahwa fuqaha itu ahli fikih atau disebut juga imam-imam yang ahli fikih. Ada yang sudah tahu imam di ahli fikih yang masyhur ada berapa? Ada 4, Bu. Ada 4. Dan yang pertama ada imam siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i di sini memilih apa? Nama panjangnya siapa? Ada yang sudah hafal nama panjangnya? Lupa, Bu. Ya, di sini di buku sudah ada nama lengkapnya yaitu Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Sa'id bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hashim bin Abdul Muthalib. Jadi Imam Syafi'i di sini itu masih ada zuriat, ada keturunan. Jadi masih ada zuriat dengan kakek dari Rasulullah itu. Maka nama belakangnya itu adalah nama kakek Nabi Muhammad SAW. Dari Imam Syafi'i di sini pasti sudah masyhur ya dengan nama Imam Syafi'i. Ada yang sudah tahu apa kitab karangan beliau? Ada yang sudah tahu kitab karangannya? Belum, Bu. Di sini yang pertama ada kitab Al-Um. Ya, di sini ada Al-Um. Yang kedua ada usul fikih. Di sini saya jelaskan Al-Um dulu ya. Al-Um ini dikarang oleh beliau dan dikumpulkan oleh muridnya yang bernama Arabi bin Sulaiman. Jadi yang mengarang itu Imam Syafi'i, tapi yang mengumpulkan itu muridnya yang bernama Arabi. Untuk selanjutnya ada kitab usul fikih atau disebut juga kitab Ar-Risalah. Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah ini itu menjelaskan usul fikih. Usul fikih itu menjelaskan pokok-pokok tentang fikih atau bisa disebut dalil yang menjadi patokan sebuah hukum di dalam fikih. Itu dijelaskan di kitab Ar-Risalah atau usul fikih. Yang terakhir ada kitab Ikhtilaful Hadis. Ini juga karangan Imam Syafi'i. Ikhtilaful Hadis. Jadi yang paling masyhur, kitab yang paling masyhur karangan dari Imam Syafi'i itu ada 3. Yang pertama ada Al-Um, Ar-Risalah dan juga Ikhtilaful Hadis. Terus selanjutnya ada imam siapa lagi? Imam Malik. Imam Malik. Imam Malik. Nama lengkapnya siapa? Sudah ada yang hafal? Belum pernah tahu, Bu. Baik, di sini nama lengkap dari Imam Malik adalah Abdullah bin Anas Al-Asbahani. Itu beliau adalah imam dan ulama terkemuka. Jadi Imam Malik di sini tuh selain fuqaha juga imam dan ulama terkemuka. Beliau tumbuh di kota Mekah. Beliau juga karya terbesar Imam Malik itu
itu. Dan kitab ini tidak bakal ada bila Imam Malik itu tidak dipaksa oleh salah satu khalifah di Madinah, yaitu Khalifah Al-Mansur. Dan Khalifah Al-Mansur ini tuh sebagai sanksi atas penolakannya benar datang ke negeri, yaitu negeri Baghdad. Di sini ada yang perlu ditanyakan sebelum saya lanjutkan ke imam selanjutnya. Insya Allah mboten Bu, sudah paham. Terus selanjutnya menjelaskan Imam Hanafi, ya ini Imam Hanafi itu mempunyai karangan kitab banyak dan juga masyhur. Ada yang sudah tahu nama lengkapnya? Enggak Bu. Nama lengkapnya Abu Hanifah Nu'man bin Sabit Al-Kufi. Di sini beliau mempunyai beberapa kitab. Salah satunya Az-Ziyadah, Al-Maqsud, Jami' Shaghir, ada Jami' Kabir, ada Al-Sa'ir juga ada Al-Sa'ir Shaghir dan juga Al-Sa'ir Kabir. Langsung saja ya menjelaskan Imam Hambali. Imam Hambali mempunyai nama lengkap. Siapa? Ada yang sudah tahu? Enggak, belum. Imam Hambali mempunyai nama lengkap Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin Auf bin Qasid bin Mazid bin Syaibah bin Zul bin Sa'labah Azuli Asyaibani. Jadi nama-nama imam terdahulu itu nama duriannya itu masih dicantumkan. Beda dengan nama sekarang ya. Nama sekarang itu ya namanya kita aja sudah panjang, apalagi ditambah durian kita. Jadi nasab beliau itu bertemu dengan nasab Nabi pada diri Nizar, yaitu Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Jadi masih ada dia dengan Nabi Muhammad. Beliau menyusun salah satu kitab yang paling masyhur, yaitu kitab Musnad. Beliau mengarang kitab Musnad ini selama 60 tahun. Dan kitab ini sangat masyhur sampai sekarang. Tahap terakhir, yaitu penutupan. Berikut contoh untuk menutup dalam mengajar. Dari beberapa pengertian atau penjelasan yang saya sampaikan, sudah bisa dipaham? Sudah bisa ditangkap? Insya Allah sudah Bu. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada Bu. Baik, kalau nggak ada, semoga apa yang saya jelaskan, apa yang saya terangkan tadi, semoga bermanfaat dan bisa diterima oleh kalian semua. Jika ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan di lain waktu karena ini waktunya sudah mepet. Mungkin sekian dari penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kalian diberi kesehatan, bisa bertemu lagi dengan saya. Sekian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah beberapa tahapan dalam mengajar. Terima kasih. Semoga bermanfaat.